warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Baik anak-anakku, tadi kita sudah belajar mengenai seni tradisional anak-anak Betawi, yaitu keripik jengkol. Baik, kita lanjutkan dengan materi tema, di mana materi tema pada pagi hari ini kita masuk materi tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama, yaitu penemuan dan manfaatnya. Perkembangan kehidupan masyarakat tertentu banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, ini semua pasti punya ya di rumah TV, semua punya TV. Nah, ketika punya TV, nontonnya yang manfaat ya, supaya dapat ilmu pengetahuan. Ayo kita baca teks eksplanasi berikut ini dengan teliti. Masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang membicarakan atau menginformasikan tentang pengetahuan dan teknologi atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Si kota ajaib, John Logie Baird, lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan. Apa itu ditransmisikan? Diantarkan, disampaikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Nah, jadi John Logie Baird ini adalah penemu televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Nah, dulu TV itu hitam putih ya, sekarang aja sudah berwarna. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Kenapa begitu? Karena dengan melihat televisi, kejadian seluruh dunia bisa kita lihat di hari dan waktu yang sama. Contohnya kemarin nih, di Lebanon ada ledakan. Hari itu juga langsung bisa dilihat di seluruh dunia. Sekarang kalian baca, lalu seperti biasa kalian cari paragraf 1 topik masalahnya apa. Paragraf kedua deret penjelas isinya apa. Paragraf keempat kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis isinya apa. Nah, ini menggambarkan teks eksplanasi. Paham ya? Kemudian perhatikan penggalan-penggalan kalimat yang tercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan. Jadi kalimat yang dicetak miring tadi kalian tulis di sini. Kalimat bercetak miring termasuk kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Masih ingat tentunya ya. Oke,
Kita lanjut. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari. Bahkan hampir selama 24 jam penuh, jenis acara yang ditayangkan sangat beragam seperti berita, film anak-anak maupun dewasa, talk show, sinetron, acara hiburan, dan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Nah, kalau melihat itu apa yang kalian pikirkan? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, ini kalian cari ya, dampak positif dan dampak negatif dari TV bagi kehidupan masyarakat. Ada nggak dampak positifnya? Ada nggak dampak negatifnya? Gitu ya. Kemudian pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Di sebelah sini positif, di sebelah kanan ini adalah negatif. Pendidikan positifnya apa dari TV? Ilmu pengetahuan positifnya apa dari TV? Demikian juga sisi negatifnya apa? Kalian buat seperti ini di catatanmu ya. Kemudian renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan TV di rumahmu. Tuliskan ke depan untuk memiliki sikap yang lebih bertanggung jawab. Nih, kalian tulis di sini ya. Kemudian baca daftar alat dan bahan setelah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Kalau kalian kemarin sudah membuat lampu seri dan berhasil, nah sekarang project keduanya adalah membuat rangkaian paralel. Bagi yang sudah membuat seri kemarin, terima kasih. Yang belum segera dibuat ya. Kemudian ini ada project keduanya lagi, yaitu membuat rangkaian paralel. Paralel itu yang mana? Yang kanan. Ini ya. Seperti ini kalian buat paralel. Kemudian setelah kalian buat rangkaian paralel ini, kalian tulis yang kemarin juga sama, yang seri. Apa kelebihan rangkaian seri atau sejajar? Yang kedua, apa kelebihan rangkaian paralel atau bercabang? Nah, ini kalian tulis ya. Setelah kalian praktekkan, kalian tulis. Nanti kalian presentasikan. Insya Allah nanti hari Kamis kita belajar menggunakan Zoom. Jadi kita bisa ketemu bareng-bareng nih. Kemudian kalian presentasi, ceritakan bagaimana membuat seri, bagaimana membuat paralel, apa keuntungannya, apa kerugiannya, begitu ya. Kemudian seperti biasa, gambar juga rangkaian paralel itu seperti apa gambarnya. Nah, kemarin yang seri sudah bisa. Lalu ikuti panduan keselamatan kerja, cara bekerjanya. Cermati serta pertanyaan berikut. Apakah lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik? Jika ya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaian paralel dengan seri. Lalu cari sebab-sebabnya, apa bedanya. Yang ketiga, jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian listrik teman yang menyala. Lalu temukan kesalahannya, lalu perbaiki. Jika lampu sudah mudah putus, amati juga jumlah baterai yang digunakan, kemudian temukan masalahnya. Gitu ya. Nah, itu kemudian buat laporannya yang paralel tadi. Nama percobaannya apa? Yaitu menyusun rangkaian listrik paralel. Tujuannya apa? Cari alatnya apa? Tulis. Kemudian langkah kerjanya bagaimana, urut-urutannya bekerja, kalian tulis. Lalu kesimpulannya apa? Kamu tulis. Berhasil apa tidak? Kalau berhasil kenapa? Kalau tidak kenapa? Kamu tulis laporannya ya. Insya Allah hari Kamis kita belajar dengan Zoom dan dipresentasikan, kalian ceritakan ya, baca laporannya begitu. Nah, ini kemudian sama penemuannya ini. Nah, itu saja belajar hari ini. Dan sampai ketemu di hari Kamis besok untuk kalian presentasi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.